Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan Hari Pahlawan ini merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang diperingati setiap tanggal 10 November setiap tahunnya di Indonesia. Hari Pahlawan nasional ini merujuk pada puncak perlawanan rakyat Indonesia pada pertempuran Surabaya yang pecah pada 10 November 1945, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan perjuangan untuk mengusir Inggris, maka pada 1959 pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hal tersebut tertuang pada keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Diperingatinya Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November bukan tanpa alasan. Peringatan tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan di pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 silam. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan di masa lalu. Semangat juang tersebut ini membuat mereka mampu berperang mengusir para penjajah. Selain menghormati para pahlawan, peringatan Hari Pahlawan adalah suatu hal bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan masa lalu, dan sejak saat itu Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November dan kota Surabaya menjadi kenangan sebagai kota pahlawan. Dan tentunya untuk menerapkan nilai pahlawan dan membentuk karakter positif, di studio kita sudah hadir bersama salah satu generasi atau juga salah satu anak pahlawan dari Sumatera Selatan. Ini dari Maijen TNI Dr. Aka Gani, ada Ibu Gi Priyanti Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Priyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bu Priyanti pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ibu, kemarin ini tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Tentunya kita akan berbincang lebih lanjut atau kita juga akan pengen mengenal sosok Aka Gani, Dr. Aka Gani ini ya Bu ya. Dan sambil menanti kehadiran Kepala Badan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Haji M. Alfijri Zabidi MMPD. Kita berbincang dulu sama Ibu Priyanti. Bu Priyanti, tentunya kalau di zaman sekarang mungkin banyak masyarakat ataupun generasi muda yang kurang peduli lah ya sama sejarah-sejarah yang ada. Kalau kita mengenal Aka Gani mungkin tidak lepas dari rumah sakit yang ada di daerah Benteng Kota Besar ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan sosok Dr. Aka Gani ini, sepengenalan Ibu, karena bisa dikatakan Ibu adalah anak ya Bu ya. Itu seperti apa Bu? Ya. Tentunya saya sebagai seorang putri pahlawan nasional, dengan perjuangan beliau yang begitu sangat-sangat dahsyat sekali. Karena sebenarnya gini nak, Surabaya ada 10 November, Bandung ada Lautan Api, sebetulnya Palembang ada 5 hari 5 malam. Itu yang harusnya kita juga harus memperingati, walaupun bukan mungkin dalam skala nasional itu ya. Tapi perjuangan itu dengan teman-teman Pak Aka Gani bahwa untuk memerdekakan Republik Indonesia ini sangat sangat penuh darah dan air mata, begitu ya. Karena perjuangan beliau itu sangat kita nikmati masa sekarang, karena tanpa pahlawan dahulu kita mungkin tidak seperti sekarang. Makanya jangan lupakan jas merah begitu. Iya, betul. Kalau saya sih kalau masa kecil saya dengan beliau, saya sempat bertemu 4 tahun, usia saya 4 tahun. Saya sering diceritakan beliau bahwa perjuangan itu sangat jangan meminta balasan. Kalau kita berjuang itu, bahwa semua perjuangan itu tidak ada yang
mengharapkan bahwa kita harus mendapatkan balasan. Itu pun terjadi pada saat saya sekarang ini bahwa dengan adanya saya mempunyai museum, karena untuk mengenang dan mengabadikan apa yang beliau lakukan, gitu. Apakah yang dia kerjakan untuk Sumsel? Karena semua Sumsel itu beliaulah yang pertama kali untuk perjuangan. Jadi seperti dia membangun Unsri, membangun PT Pusri, membangun pabrik beras sekarang Intirup, membangun beliau pernah jadi residen pertama Palembang, gubernur pertama, Pangdam juga pertama. Jadi itu empat provinsi ya, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Palembang gitu. Baik, ini kalau bisa dikatakan kalau kita dari Wikipedia pernah juga menjadi Menteri Perhubungan Indonesia ya Bu ya, terus juga Wakil Perdana Menteri Indonesia, Menteri Kemakmuran Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu. Kalau bisa dikatakan Ibu kan putri dari pahlawan nasional Aka Gani. Apa yang Ibu banggakan dari seorang Bapak Dr. Aka Gani, Bu? Tentunya sangat kebanggaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun juga ya, karena beliau itulah satu-satunya jenderal yang diberikan pada masyarakat oleh Sumatera Selatan mendapat bintang gerilya dari Sumsel karena perjuangan beliau. Itu yang menjadi banggaan kita, karena Sumsel, masyarakat Sumsel mengakui bahwa keberadaan Dr. Aka Gani dengan perjuangan, dan begitu diberi kepercayaan kepada Soekarno, dia begitu banyak jabatan yang beliau emban. Pada saat perang pun, walaupun dia sudah menjadi menteri, tapi diutus Bung Karno untuk menyelesaikan Sumsel, dia nurut. Jadi gitu kan, dia mematuhi apa yang diperintahkan Soekarno gitu. Walaupun dia harus bolak-balik Jakarta Palembang gitu. Jadi samping itu selesai perang 5 hari 5 malam, dia harus menyelesaikan perundingan Ligarjati, melawat ke Havana Kuba. Disitulah beliau mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kali di dunia loh ya, bahwa mengakui kemerdekaan Indonesia dan menjadi utusan perdagangan New York di New York pada tanggal 3 Januari 1948 bersama juga Pak Sumitro pada saat itu, dengan Pak Maramis gitu. Jadi tentunya kita bangga ya apa yang dilakukan Pak Aka Gani, walaupun dia bukan putra asli Palembang, tapi sebenarnya ibu bapaknya itu merantau ke Sumatera Selatan sebagai guru. Jadi dia di Oki menjadi guru SD dulu, merangkap lah, karena kan dulu anak guru itu masyarakat umum kalau tidak anak guru atau anak demang atau anak raja gitu ya, pada zaman dulu gak bisa sekolah gitu kan. Jadi dia pada saat SMP dia sudah merantau ke Jakarta untuk menyelesaikan SMP SMA dan sekolahnya gitu. Dan dalam Sumpah Pemuda dia ikut dalam pendanaan menjadi lover koran, wartawan, dan menjadi bintang film pada filmnya Asmara Murni gitu. Iya, Asmara Murni ya Bu ya. Ini kalau tidak salah pada era 1920-an ya Bu ya. Baik, Ibu, mungkin banyak dari masyarakat kita yang kurang tahu Dr. Aka Gani. Akanya itu adalah singkatan ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu? Jadi Pak Aka Gani itu ada 2 nama pada saat itu, Adenan Kapau Gani, Kapau Gani. Jadi ditambahkan oleh ibu guru, bapak guru pada saat itu menjadi Adenan Kapau Gani. Sebenarnya namanya Kapau Gani aja Pak. Tapi karena ada 2 Kapau, Adenan, jadi dia dijadikan ada 2 Kapau, jadi dia ditambah menjadi Adenan Kapau Gani. Beliau dari Sumatera Barat, lahir 16 September 1905 di Palambayan, Bukit Tinggi. Baik. Nah tadi sempat kita bercerita juga bahwa untuk mengambil gelar pahlawan nasional ini sangat sulit, butuh perjuangan ya Bu ya. Bisa diceritakan juga Bu bagaimana
yang tahap-tahap yang dilalui seorang generasi atau putri dari pahlawan nasional untuk mengambil gelar tersebut, Ibu? Oh ya, pada tahun 1990 kita memperingati hari ulang tahun Pak Aga Gani yang ke-80. Itu kan beberapa pejabat tinggi negara juga ikut hadir seperti Pak Ratu Alamsyah Prawira Negara, Pak Ibnu Sutowo, Pak Tongju, Pak Abi Hasan Said pada itu masih ada. Akhirnya mereka membentuk satu kelompok untuk menjadikan Pak Aga Gani menjadi pahlawan nasional. Tapi itulah memang penuh perjuangan dari Pak Sainan, Pak Ramli, Pak Ramli, Pak Ramli ya. Kita mungkin dari tahun itu sampai 2007 itu penuh perjuangan sekali. 2007. Karena bolak-balik. Karena benar apa sih sebenarnya perjuangan Pak Aga Gani? Apa sih tanda-tandanya kalau dia seorang pejuang? Akhirnya kita membukalah semua arsip Pak Aga Gani karena memang ada satu kamar khusus pada saat itu. Ya, ibu Mastura Aga Gani meninggal. Kita kumpulkan arsip Pak Aga Gani. Akhirnya kita mengeluarkan ini loh bukti-buktinya bahwa Pak Aga Gani memang seorang pejuang Sumatera Selatan. Karena Pak Aga Gani itu adalah pejuang yang multi talenta. Jadi seorang pejuang sipil dan militer, seniman, wartawan, ekonom, gitu kan. Jadi akhirnya bolak-balik tahun 2007 pada saat gubernurnya Pak Syarial pada saat itu, terus presidennya Pak Bambang Susilo Yudhoyono, akhirnya kita dapatlah gelar pahlawan nasional itu. Jadi kita diresmikan pada menerima gelar itu tanggal 9 November. Pada tahun yang sama? 2007 sama. Ya Bu ya, baik. Mungkin pendengar yang ingin bertanya-tanya atau juga ingin mengenal tentang Bapak Aga Gani atau Adnan Kapogani, ini sudah hadir bersama kami putrinya langsung ya Bu ya. Dan tentunya yang ingin bercerita juga atau juga ingin bertanya di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Ibu, kalau bisa dikatakan selain bisa dikatakan pahlawan, bukan bisa dikatakan memang pahlawan nasional, kabarnya Bapak ini juga dokter ya Bu ya? Ya, seorang dokter. Makanya dia orang yang paling disayang Soekarno, tapi beliau yang berani membantah Soekarno. Karena beliau pada saat akhir jabatan, Bung Karno mengangkat dia untuk jadi duta besar Amerika, dia nggak mau. Dia mau meminta menjadi gubernur Irian Barat, berkuasa penuh, karena beliau yang memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi kan. Tapi Bung Karno tidak setuju. Akhirnya dia kembali pulang ke Palembang. Dia membentuk Pancatunggal. Pada saat itu Pancatunggal itu terdiri dari, kalau sekarang Forkovinda kalau salah ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu juga disiarkan di RRI tahun 1961. Pada saat itu ya Bu ya? Bahwa terbentuknya Pancatunggal Sumatera Selatan gitu. Terdiri dari gubernur, jaksa tinggi, Pangdam, DPR waktu itu. Jadi anggota sebenarnya Pak Aga Gani juga pernah jadi anggota MPRS pada saat dia mengusulkan jembatan Ampera gitu. Dituangkan dalam MPRS gitu. Baik. Ibu Bu Priyanti, kalau kita seperti kami generasi muda yang tahu tentang pertempuran ya 5 hari 5 malam, selain itu apa sih Bu yang peninggalan yang mungkin bisa dikatakan ini loh hasil kerja keras dari Dr. Aga Gani? Arsipnya, terus foto-foto beliau, juga tanda penghargaan dari rakyat Sumatera Selatan dan nasional. Jadi Pak Aga Gani itu dia itu pejuang lokal, nasional dan internasional gitu. Baik. Jadi bisa ke Museum Aga Gani terletak di Jalan MP Mangkunegara nomor 1 R1 RW1, karena dulu itu dibangun tahun 52 karena rumah pertama lah. Rumah dinas ya pada saat itu ya Bu? Rumah dinas atau rumah pribadi? Rumah pribadi saat itu. Rumah pribadi Pak Aga Gani, satu di Jakarta, dua sekarang menjadi
dipindahkan ke Jalan Merdeka sekarang. Tadinya di Jalan TPU Rustam Effendi, kalau dulu Jalan Mailan. Yang dulu Bung Karno pernah tidur di sana 3 bulan gitu. Tapi Baik. ya nasib rumah itu sangat disayangkan, belum ada perhatian dari pemerintah. Berarti pada saat ini yang di Jakarta itu kosong ya Bu ya? Ya, Tertinggal ya Bu ya? ya. Baik. Terus yang rumah ketiga di Jalan Segaran 117 yang beliau praktek, sekarang beliau udah dijual menjadi Bank BRI. Oke, Bank BRI yang di pinggir jalan itu ya Bu ya? Iya, depan sekolah. Baik. Tadi 4 tingkat itu. Terus terakhir di Kenten yang sekarang jadi Museum Pahlawan Nasional Maijen Dr. Akagani. Baik, Ibu Frianti, sekarang kita terhubung ya Bu ya bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Haji M. Al-Fajri Zabidi MPDI. Selamat pagi Pak Al-Fajri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al-Fajri, di studio kita sama Ibu Prianti Gani. Oh iya. Baik, nah ini kita sudah berbincang panjang ini masalah kemarin terkait tentang peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Ini kalau kita berbicara mengenai Hari Pahlawan Pak Al-Fajri, sebenarnya untuk generasi muda atau juga generasi penerus lah bisa dikatakan seperti itu, bagaimana kita generasi muda ini untuk memaknai Hari Pahlawan Pak Al-Fajri? Oh iya, ini. Terima kasih Bu. Ini ada kalau bahasa anak gaul sekarang, masa sekarang adalah hasil dari masa lalu. Artinya keadaan kita saat ini tidak terlepas, itu ada kaitannya dengan masa lalu. Terutama dari hasil kemerdekaan kita yang kita nikmati pada saat ini. Ya. Itu. Kemerdekaan kita ini bukan seperti Malaysia, bukan seperti Singapura, yaitu bukan seperti Brunei, yaitu. Tetapi merupakan hasil kristalisasi keringat, darah, air mata dan proses panjang. Nasib sepenanggungan. Nah, ini cerita-cerita, sejarah-sejarah. Inilah menjadi tantangan kita saat ini, bagaimana mindset, pola pikir, hati mereka itu masih tertanam. Bahwa kita ini masih tetap berhutang budi, berhutang cara bagaimana mewujudkan cita-cita dari para leluhur, dari tokoh-tokoh kemerdekaan, pahlawan-pahlawan bangsa ini. Jadi kalau ada kira-kira tertanam di pola pikir generasi muda kita pada saat ini menjadi tantangan, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu prestasi, menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidup dan kehidupan ini apabila berbuat sesuatu untuk bangsa ini yang berdirinya bukan merupakan hasil pemberian dari sekutu dari seperti Malaysia, Singapura, tetapi suatu perjuangan. Nah, ini tantangan kita kepada generasi muda. Menanamkan mindset dan paradigma bahwa kita memiliki beban dan tanggung jawab terhadap cita-cita perjuangan kemerdekaan dari bangsa ini. Saya kira seperti itu. Pak, sebenarnya untuk cara dari pemerintah juga ataupun kita yang bisa dikatakan orang yang lebih dulu lahir daripada generasi muda ini, apa yang sebenarnya harus kita lakukan agar pola pikir atau mindset mereka juga berubah nih Pak? Ya, ini kan kita ini kan menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa sekarang ini kita memiliki bonus demografi, di mana orang-orang Indonesia, bangsa kita ini populasinya 60-70% adalah produktif. Nah, kita konsisten dengan perjuangan kita. Pemerintah sudah berupaya. Cita-cita kemerdekaan ini satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Jangan ada lagi anak bangsa ini yang tidak terlindungi. Hak hidup, hak kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi satu orang pun
di negeri ini yang tidak sejahtera. Ya. Karena apa? Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba kita bereksperimen, berhipotesa bagaimana cara mengelola pendidikan kita ini yang memiliki karakter. Ya. Ini sudah diupayakan pemerintah, mulai dari pendidikan yang gratis, berkualitas, yang terintegrasi dengan kabupaten kota, terintegrasi dengan pusat secara kurikulum. Nah, ini tidak lain adalah apa? Konsistensi kita terhadap apa? Melaksanakan UUD 45. UUD 45 itu kan disahkan tanggal 18 Agustus. Buah dari yang dikatakan apa? Daud Kuritsu, Junbiko Sakai, BPUPKI, BPUPKI membentuk PPKI. Hasilnya apa? UUD 45. Sekarang dilaksanakan oleh kita. Nah itu. Baik. Pak Al-Fajri dan Bu Frianti, kita terima telepon dulu ya. Pagi hari ini ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Anton. Pak Anton di KM 11, Mbak. Pak Anton di KM 11, silakan. Di sini ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Al-Fajri, dan Pembina Yayasan Adnan Kapogani, dan Kepala Museum Maijen TNI Dr. Akagani, ada Ibu Frianti, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Mbak Della, Pak Fajri, dan Ibu Prianti. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin saya kan mewakili kaula muda nih Bu. Mungkin untuk menerapkan nilai-nilai pahlawan atau nasionalisme, sepertinya kalau untuk di era sekarang itu agak susah atau gimana Bu, ya lebih ke gengsi gitu. Kalau misalkan kita seperti sok-sok seperti itu Bu, nanti dibully teman atau gimana Bu. Nah, untuk kita biar percaya diri Bu, untuk menerapkan nilai-nilai nasionalisme atau mungkin nilai-nilai yang ditinggalkan oleh leluhur kita, pahlawan kita itu gimana Bu? Mungkin memulai caranya dengan hal paling kecil dulu, mungkin seperti apa Bu, bisa dijelaskan ataupun dikasih saran? Ya, segitu saja Pak Anton. Segitu saja Mbak. Baik, ya, terima kasih Pak Anton yang ada di Palembang. Boleh Bu Frianti ditanggapi? Baik, terima kasih. Tentunya kita dari diri kita sendiri, untuk kita kepercayaan diri kita bahwa kita seperti sekarang ini karena siapa gitu. Di samping orang tua kita yang melahirkan kita juga ada yang terdahulu yang memperjuangkan kita gitu. Jadi kita harus bahwa membaca, melihat, mengetahui apa sih yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan dulu. Tidak hanya khusus Akagani, karena banyak sekali pahlawan nasional kan dari berbagai daerah. Dan sepak terjang beliau, mereka apa sih yang harus kita tularkan kepada generasi kita, supaya bahwa kepercayaan diri kita untuk tetap membela NKRI selalu ada di lubuk hati kita gitu. Dari sikap dan mental kita harus percaya diri bahwa ada perjuangan loh yang dulu sebelum generasi kita datang, sebelum generasi kita ada, mereka telah memperjuangkan bagaimana bukan hanya untuk membela negara, tapi juga membela sikap dan mental idealisme kita sebagai seorang nasionalis gitu. Baik, kalau dilihat dari era zaman sekarang, apalagi di zamannya gadget, media sosial, banyak anak muda sekarang tuh tergerus ya Bu ya. Beda di era 90-an yang belum terkenal namanya gadget, bisa dikatakan mereka tidak mengenal arti hormat kepada orang tua, sopan santunnya tergerus. Itu seperti apa nih Bu? Karena kita harus jangan generasi menjadi generasi yang cengeng. Kita juga sebagai orang tua tidak harus membenarkan apa perkataan atau pengaduan anak-anak. Saya dulu, guru-guru saya matematika, seluruh mata pelajaran, kalau saya nggak bisa, guru menarik saya, memukul pakai misar panjang gitu. Tapi saya oke-oke saja gitu. Maksud saya suka gitu, bahwa saya diuji mental kita gitu kan, bahwa oh iya ya seperti ini sekarang saya setelah Bu Guru dan Bapak Guru memperlakukan saya yang sangat keras, dan tapi kerasnya mereka itu bukan sebagai keras yang apa gitu kan, tapi dia kerasnya mendidik mental kita gitu loh. Mental kita jangan sampai
cengeng atau mengadu kepada orang tua. Dulu kalau mengadu saya bilang takut ya Bu ya? Ya takut. Ibu saya bilang memang kamu bodoh sih, emang kamu nakal sih, kemarin bangunnya siang, atau pagi ini kamu terlambat datang karena tidak terlambat bangun, terus juga tidak mengerjakan PR. Kenapa semalam kamu mendengarkan siaran radio, karena dulu kan ada Panglima Kumbang gitu kan, gitu sampai malam kan, gitu. Kira-kira begitulah gitu. Baik, kita kembali ke Pak Al-Fajri. Pak Al-Fajri, butuhkah kedepannya ini dari pemerintah ataupun dari dinas Kesbangpol, Badan Kesbangpol, Pak, kedepannya untuk menanamkan nilai-nilai bahwa generasi muda ini harus mengenal atau juga harus menanamkan apa yang harus kita ambil dari nilai-nilai dari pahlawan yang ada di Indonesia nih Pak Al-Fajri? Oke, Ibu, ya. Kalau menurut kacamata saya, Ibu, Indonesia ini kan berbeda dengan 78 tahun yang lewat. Oke. Kita tidak bisa menampik bahwa kita hidup di dunia era globalisasi. Bahwa negara kita terletak di persimpangan beberapa benua, lautan, digital, pusat alkulturasi percampuran budaya. Bagi saya, karakter keindonesiaan itu loh yang yang harus kita pertahankan. Bukan saja kita sebagai generasi penerus ya seperti kita ini ya. Kita juga harus merubah diri kita, menyesuaikan diri dengan keadaan zaman sekarang. Tetapi tetap karakter keindonesiaannya itu jiwa-jiwa nasionalis, jiwa-jiwa. Sekarang kan memang musuh itu kan kita nggak bertempur. Tapi namanya proxy war. Bahwa negara kita didirikan itu adalah untuk melindungi orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan bangsa Indonesia, memajukan peradaban dunia. Kita anti narkoba. Orang Indonesia jangan pernah terkontaminasi dengan narkoba. Itu nasionalis. Itu menghargai pahlawan. Orang Indonesia cinta produk dalam negeri, itu nasionalis. Itu menghormati pahlawan. Kita patuh dengan ajaran agama kita yang Islam, yang Kristen. Konsisten dengan keagamaan, dengan yakin kita melaksanakan Pancasila. Itu namanya nasionalis. Itu namanya menghargai pahlawan. Itu melanjutkan cita-cita proklamasi. Betul. Nah, artinya apa? Sekarang kan memang sudah berubah dunia, kita tetap menyesuaikan. Kalau dulu seorang guru ya ditutup dan ditiru, dipukul sedikit nggak apa-apa, dicubit sedikit apa. Nah, sekarang udah berubah, Bu. Seorang guru bagaimana caranya menerapkan pendidikan, menerapkan keteladanan tanpa memukul. Kan mindsetnya sudah berubah. Bukan kita mengartikan, wah anak sekarang nggak boleh dipukul lagi. Memang tidak boleh dipukul. Sistem metode pendidikan sudah berbeda. Itulah namanya konsisten kepada cita-cita perjuangan. Nah, ini yang harus kita tanamkan di Kesbangpol ini. Boleh dunia berubah, tetapi karakter Indonesianya tetap karakter Indonesia. Cinta Pancasila, melaksanakan Pancasila, patuh ke agama, anti narkoba. Nah, inilah tetap cita-cita proklamasi kita. Berarti kita tetap mewariskan nilai-nilai luhur, pengorbanan dari para pejuang kita terhadap konsistensi ada cita-cita kemerdekaan ini. Saya kira gitu. Jadi bukan hanya sekedar hormat bendera dan lain sebagainya, tetapi kita penjatawahannya itu ya di era sekarang, model sekarang seperti itu. Nah, itu karena apa? Kita hidup di dunia era globalisasi. Silahkan ke sekolah ke Amerika, tetapi tetap menjadi orang Indonesia. Silahkan sekolah ke Arab Saudi sana, kemana-mana, tetap menjadi karakter orang Indonesia. Jangan pernah menjadi orang Amerika, jangan pernah menjadi orang Yugoslavia, jangan pernah menjadi orang Belanda, karena itu akan merubah dari tentunya keinginan dan cita-cita dari perjuangan para pendiri bangsa ini. Saya kira itu. Baik, Pak Al-Fajri, kalau dulu kita bermusuh atau
punya lawan ini narkoba. Tapi di zaman sekarang ini para menambah musuh yaitu judi online. Ini kalau menurut Pak Al-Fajri, apakah memang hukum di Indonesia ini kurang kuat atau seperti apa tanggapannya Pak? Ya inilah, iya. Judi itu kan pertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Iya. Iya. Mana ada kamusnya judi online itu. Maka orang Indonesia jangan pernah ikut judi online. Siapapun orangnya yang berhubungan dengan judi online, baik itu operator maupun penegak hukum yang membela dan lain sebagainya, itu tidak konsisten terhadap perjuangan dari para pendiri bangsa. Iya. Kita kembalikan kepada individu. Iya. Saya kira itu, Bu. Siapapun yang berhubungan tentang judi online, baik itu operator yang melindungi, yang menegakkan hukum, tidak tidak tajam ya, ya, itu kalau menurut saya itu mengkhianati perjuangan dari para pendiri bangsa. Perlu sanksi tegas Pak, atau juga merubah undang-undang yang ada, misalnya seperti kasus narkoba itu ada hukuman mati. Apakah nanti kedepannya judi online juga diperlukan hukuman mati nih Pak? Ya saya kira undang-undang kita kalau memang perlu dirubah ya silakan. Kita kan ada orang-orang pemikir, ahli-ahli pikir kita, ahli-ahli hukum kita. Saya kira hukum apapun diterapkan ketika mindset dan paradigma kita masih bukan orang Indonesia, tapi terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh ya budaya-budaya luar ya. Saya kira ya sama saja. Tapi penting ini kita bangun kesadaran melalui momen 10 November ini. Kita beristighfar, calling down, berpikir apakah kita konsisten terhadap perjuangan dari para leluhur pendiri bangsa ini. Kalau masih melenceng, mari kita luruskan. Kalau kurang padu, mari kita padukan. Ayo kita bergandeng tangan-tangan momentum 10 November ini. Kita kembali tetap kepada cita-cita perjuangan dari para leluhur kita. Saya kira begitu. Baik, kita kembali ke Ibu Friyanti. Bu Friyanti, selama ini menjadi seorang anak atau putri dari pahlawan nasional Bapak Dr. Aka Gani, ada tidak tantangannya selama ini untuk mengemban nama baik seorang Dr. Aka Gani? Tentu juga banyak, tapi kita harus mawas diri dan tahu diri gitu ya, bahwa di belakang nama saya ada nama beliau gitu. Jadi tutur kata dan perilaku kita harus tetap dijaga. Itu kan saya terapkan dengan anak cucu saya seperti itu. Walaupun dia menjadi ASN ya, mantu dan anak saya, tapi beliau sangat jarang cucu siapa gitu. Karena takut sekali, karena bukan apa, dia takut sekali beban itu sangat berat yang dia pikul kalau di belakang beliau itu kan gitu. Jadi perilaku dan tingkah laku kita harus betul-betul dijaga, karena jangan sampai kita merusak nama baik yang telah beliau jaga. Itu diterapkan kepada ibu saya. Walaupun saya sekarang memang misalnya kita tidak ada perhatian gitu, tapi saya tidak menurunkan mental saya gitu. Saya tetap berjuang, museum tetap ada. Yang penting museum saya tidak roboh aja bangunan. Kebenaran itu memang di konstruksinya 4 tingkat pada saat itu. Jadi cakar ayamnya ke bawah itu sampai berapa meter gitu. Jadi itu, tapi saya kebangga saya bangga. Jadi saya bukan seorang yang cengeng gitu ya. Seorang yang mandiri, tapi tetap saya berpedoman bahwa Aka Gani adalah panutan kita, ibu bapak kita gitu kan. Jadi ya semangat aja gitu nak, semangat pahlawan gitu. Kenapa bisa mereka seperti itu, kenapa kita tidak bisa gitu. Tentunya di zaman sekarang untuk mempertahankan yang namanya museum ya Bu ya, sangat sulit, apalagi kurang dapat perhatian dari pemerintah setempat. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk mempertahankan Museum Aka Gani ini dan tentunya bisa dikenal dengan masyarakat lain? Oh, ini loh Aka Gani ada museum gitu. Saya bikin prestasi aja. Saya mendapat penghargaan dari skala nasional begitu kan. Tapi dari Pemkot saya mendapatkan dari baru-baru ini kemarin kita mendapatkan status cagar budaya dari pemerintah Kota Palembang. Itu yang sangat saya apresiasi kepada Pemda
bahwa mereka sangat peduli kepada Museum Akagani. Tentunya itu kalau kita sudah menjabat cagar budaya, tentunya mereka pemerintah memberi perhatian kepada kita, kepada Museum Akagani. Mungkin kedepannya mungkin mereka akan membantu untuk menjaga, memelihara begitu. Karena terus terang ini dana pribadi sama sekali, karena tidak ada dana bantuan dari pemerintah gitu. Tapi saya nggak begitu ambil pusing lah gitu ya, mereka bantu ya oke, tidak juga ya bagaimana caranya, tapi yang penting mereka berpikir bahwa ada pahlawan nasional dari Sumsel gitu. Dan saya inginkan bahwa foto-foto Pak Akagani juga ada di setiap kantor mereka gitu kan. Tapi sekarang kan nggak ada sama sekali gitu. Jadi saya sampai berpikir bahwa kayaknya apa Sumsel ini mengaku nggak sih Dr. Akagani menjadi sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Selatan gitu kan. Gitu. Kebenaran di Bappenas ada galerinya Akagani karena beliau lah yang membentuk Bappenas pada saat itu kan gitu. Baik. Tapi ya nggak apa-apa lah karena kita tinggal dan berdomisili Sumatera Selatan, jadi kita harus menerima apa yang kita terima gitu. Karena lebih berdiri di kaki sendiri itu lebih menjamin lah ya Bu ya untuk kedepannya ya Bu ya. Baik, benar. Ibu, kita terima telepon dulu Ibu ya. Pak Al-Fajri, kita terima telepon dulu. Ada Oma Ana di Prabu Muli. Pro 1, selamat pagi Oma Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oma Ana. Di sini ada kedua narasumber kita. Ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Al-Fajri, dan Pembina Yayasan Adnan Kapau Gani dan Kepala Museum Maijen TNI Dr. Akagani ada Ibu Frianti. Silakan. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para narasumber yang ada di studio. Salam sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Mau bertanya ya Bapak Ibu ya, sebenarnya seseorang itu dikatakan sebagai pahlawan, apa yang dilakukan bahwa dia dikatakan seseorang pahlawan? Nah, terus yang kedua, sebenarnya menurut Ibu dan Bapak, guru memang adalah pahlawan tanpa jasa. Tapi kalau menurut Oma ya, setelah Oma perhatikan gitu, guru di zaman sekarang ini apa masih boleh dikatakan itu pahlawan tanpa jasa gitu ya? Kenapa tidak saya katakan seperti itu? Karena anak-anak sekarang di zaman saya dulu ya, waktu masih kecil gitu ya tahun 60-an lah gitu, bolehlah dikatakan bahwa guru itu adalah seorang pahlawan. Karena mereka itu memang benar-benar mendidik anak itu dari nol ya, di kelas 1 SD untuk mendidik biar anak itu jadi pintar. Jadi boleh dikatakan bahwa mereka itu adalah guru pahlawan tanpa jasa gitu. Tapi kalau zaman sekarang menurut saya kayaknya sepertinya tidak gitu. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang ya sudah ada TK, sudah belajar di rumah, istilahnya mereka itu sudah pintar gitu. Sudah pintar duluan baru di sekolahan gitu. Apakah memang masih termasuk guru itu adalah pahlawan tanpa jasa? Nah, terus pahlawan itu apakah memang boleh namanya itu diabadikan? Jadi apa sih buat nama jalan apa gitu. Baik, segitu saja Itu Oma. aja, terima kasih ya. Baik. Bapak sama Ibu para narasumber yang ada di studio. Terima kasih Mbak Baik, Dela. terima kasih Assalamualaikum Mana di warahmatullahi Prabu wabarakatuh. Muli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Al-Fajri dulu. Pak Al-Fajri bisa ditanggapi Pak Al-Fajri, silakan. Definisi pahlawan ya Bu ya. Iya. Ya, kalau menurut saya pahlawan itu adalah memberikan sesuatu pengorbanan tanpa pamrih untuk sesuatu cita-cita apa saja. Suamiku pahlawanku, bisa aja kan, gitu ke. Istriku pahlawanku, apalagi pahlawan kemerdekaan. Guruku adalah pahlawanku. Pedagang yang tidak curang dengan timbangan itu adalah pahlawanku. Jadi ada sesuatu yang diberikan kepada bangsa dan negara ini dengan niat tulus ikhlas tanpa pamrih. Saya kira seperti itu. Tinggal dikaitkan aja di mana kira-kira sesuai dengan profesinya. Kalau guru tanpa jasa, ya kira-kira sesuai nggak sih kalau kita hitungan bisnis? Jam 7.30 sampai jam 1. Tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Tidak bisa mengaji, bisa mengaji. Tidak bisa sholat, bisa jadi sholat.
Coba introspeksi. Pernah nggak ibu itu kita sebagai orang tua mengajarkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Anakku kalau udah baca ini maka itu nggak sah sholat. Pernah nggak? Saya kira semua diserahin sama guru. Wajar kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Salah sedikit dibully, Bu. Saya kira seperti itu. Definisikanlah sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan pegawai adalah pahlawanku. Pegawai yang bagaimana? Yang melayani dengan penuh dengan keikhlasan, tanpa pungli, waktunya singkat, prosedurnya cepat. Nah, gitu. Itu pahlawanku juga. Yeah. Dia setia dengan proklamasi, setia, konsisten. Bagaimana dia menyapa orang yang dilayani? Mulai dengan cara orang-orang yang Indonesia. Bagaimana? Murah senyum. Ada apa ibu? Ada apa bapak? Yeah. Apa yang perlu saya bantu? Itu orang Indonesia. Orang yang mengamalkan Pancasila. Orang yang paham dengan agama. Dengan senyum pun bisa dikatakan dengan sedekah. Saya kira seperti itu, Bu. Baik. Kalau Bu Frianti sendiri memaknai pahlawan itu seperti apa, Ibu? Kalau saya sih memaknai bahwa mungkin saya bercermin dari Dr. Aka Ghani ya, karena dia memang betul-betul yang memperjuangkan NKRI ini dengan berdarah-darah dengan musuhnya Jepang, Belanda, Inggris, sekutu walaupun itu. Jadi itulah saya perjuangan beliau itu memang sangat mencerminkan karakteristikas generasi muda sebenarnya, supaya tetap berjuang dan semangat untuk melanjutkan perjuangan NKRI ini gitu. Jadi kalau untuk guru, saya pikir karena memang sekarang memang sulit sekali menjadi guru, karena memang ada undang-undang perlindungan anak. Karena saya dulu pernah menjadi wakil ketua KPAI Kota Palembang. Jadi saya juga melihat betapa susahnya guru itu berperilaku kepada anak murid gitu. Banyak pengaduan bahwa kadang-kadang disentil sedikit orang tuanya mengadu kepada kita. Akhirnya kita datang, apa sih Pak yang terjadi? Akhirnya guru juga bingung ya, harus apa sih anak sementara dia harus mendidik. Tapi dia kalau dia melakukan sesuatu hal yang di luar itu, dia bersentuhan dengan undang-undang gitu kan, dengan undang-undang perlindungan anak gitu kan. Ada beberapa mata pasal yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi saya juga sebenarnya bingung juga ya, membentuk sementara kita harus membentuk karakter anak sebagaimana masa depan bangsa, harus ada kekuatan penuh dari diri kita, jangan hanya jadi manja gitu kan gitu. Jadi berlindung kepada orang tua akhirnya menjadi apa ya, banci gitu ya, kalau kita zaman sekarang bilang bahwa tidak ada karakter yang harus dia lakukan begitu kan, tidak ada apa yang dia haruskan lakukan, tidak ada jiwa yang dia harus saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Apalagi kalau dia adalah seorang anak yang lumayan menjadi seorang pejabat atau apapun gitu, dia berlindung di balik itu gitu kan. Jadi memang pandai-pandailah seorang guru untuk menjadikan murid itu menjadi karakter yang baik. Karena walaupun bagaimana kita Tutburi Handayani menjadikan anak itu, orang guru itu punya kewajiban untuk mencerdaskan anak-anak untuk menjadi generasi penerus yang mapan. Walaupun kita banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi gitu kan gitu. Ya sepertinya gadget gitu, segala macam HP yang ya pada saat Covid kita anak-anak harus online online. Jadi akhirnya mereka keterusan begitu kan gitu. Setelah mereka tidak ada lagi Covid, mereka akhirnya tidak mau lagi itu HP dilepas gitu. Kalau kita dulu kan ada waktu-waktunya, menonton TV ada waktu, dengar ini ada waktu. Jadi ya memang pandai-pandai orang tua dan guru yang harus menyelamatkan anak bangsa ini. Kedepannya mau menjadi apa sih? Gitu. Betul. Kan, gitu. Baik. Kita kembali ke Pak Al-Fajri. Pak Al-Fajri, bisa dikatakan generasi Gen Z ini bisa dikatakan generasi manja. Banyak yang mengatakan ini bakal sulit ke depan, mereka akan mencari kerjaan gitu karena mereka sulit untuk diterapkan atau juga diberi aturan. Apakah ke depannya ini juga pemerintah ini akan memberikan seperti wajib militer yang seperti beberapa tahun dulu diwancanakan ini Pak Al-Fajri? Oh ya, saya menyambung dari apa dikatakan Ibu tadi ya, Prianti, bahwa guru itu ya memiliki tantangan, ya itulah seorang pejuang. Yang dihadapi ini adalah anak-anak yang menjadi aset bangsa.
Maka guru harus dibekali dengan ilmu psikologi, kapabilitas, kemudian keprofesionalannya. Jadi memang kita yang mengelola dari anak-anak ini harus menguasai ilmu pedagogik. Oh, anaknya karakter seperti ini. Hasil dari proses pendidikan yang kita lakukan sebagai subjek dan objek sebagai anak, outputnya itulah hasil kita. Itu kan tantangan. Kalau pada saat dulu tantangannya apa? Ya, ditembak. Kalau kan sekarang kan tantangannya orang tua yang berbeda karakter, yang dibesarkan dengan macam-macam karakter. Maka guru tidak ada lain dan tidak cara adalah harus memiliki ilmu. Itu dikatakan dengan guru. Bukan hanya sekedar guru-guru saja, datang duduk catat, itu nggak konsisten Bu terhadap cita-cita perjuangan bangsa. Saya kira seperti itu. Kemudian, apakah kita wajib militer? Ya silakan, gimana aturannya? Silakan. Apakah perlu kita wajib bela negara? Pasal 30 itu sudah jelas. Setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pembelaan negara. Sudah jelas itu. Tinggal metodenya. Bagaimana? Apakah wajib militer? Kalau dia di waktu mahasiswa ada namanya resimen mahasiswa. Kalau di sekolah itu ada namanya pramuka. Silakan. Kalau memang perlu, perlu. Tetapi inilah tantangan. Jadi tantangan, Pak, kalau tahun 1945 perjuangannya tantangan seperti itu, sama sekarang ini. Kita juga dalam masa perjuangan sekarang ini. Perjuangan mengelola negara, perjuangan kita memberantas korupsi, perjuangan dari ante-ante asing, perjuangan dari paham-paham bangsa, perjuangan dari karakter-karakter orang tua yang memiliki anak yang manja, tetapi harus outputnya sebagai pengelola yang diserahkan amanat oleh bangsa pada saat ini, khususnya kepada kita yang lagi mengelola, ini adalah tantangan. Baik, kita kembali ke Bu Priyanti. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya juga tentang museum dari Majen TNI Dr. Akagani. Di situ ada apa aja sih, Bu? Si museum itu adalah tanda kehormatan, juga foto-foto, juga ada peninggalan-peninggalan beliau, alat kedokteran, alat komunikasi, dan juga bintang-bintang yang pernah dia jabat begitu. Jadi ada juga daftar riwayat hidup beliau, apa yang dia lakukan untuk Sumsel maupun nasional maupun internasional. Gitu. Kalau untuk jam berkunjung, jam operasionalnya, mungkin masyarakat yang ingin berkunjung itu hari apa aja nih Bu? Kita tiap hari buka dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Dari hari? Jadi jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Setiap hari ya Bu ya? Setiap hari, karena Sabtu Minggu. Dan kita banyak pengunjung itu dari luar daerah ya? Ya, seperti Belanda dan Australia. Mereka mencari data tentang kakek buyutnya yang pernah itu yang kita katakan tadi, bahwa Belanda itu pernah menjajah kita gitu. Jadi ada yang dari Australia, sama-sama kakeknya itu disiksa Jepang dulu. Oke. Ya, jadi kan mereka jadi sangat mencari apa sih yang terjadi tentang kakek neneknya. Kadang-kadang ada yang tidak pernah pulang lagi gitu, di mana kuburannya. Tidak jelas ya Bu ya? Ya, nggak jelas. Makanya dia mencari, ada kuburan khusus untuk orang Belanda yang pernah mereka menjajah Indonesia ini. Saya bilang, saya juga kurang tahu gitu, mungkin ada beberapa mungkin itu. Baik, kita ke Pak Alpajris. Pak, mungkin terakhir, ini harapannya untuk generasi muda agar bisa menanamkan yang namanya nilai-nilai pahlawan yang bisa diambil dalam nilai tersebut untuk dipelajari atau juga untuk bisa diterapkan di kehidupan. Silakan Pak Alpajri. Ya, bagi saya selaku pribadi dan selaku Kabankes Bangpol, ya kita berjuang di masa kita saat ini. Kalau nenek saya dulu adalah seorang pejuang, buyut saya adalah seorang pejuang, saya rasanya wajib untuk melanjutkan perjuangan mereka. Rasanya berat di benak pikiran dalam hidup saya tidak konsisten terhadap perjuangan mereka.
Jadi saya menghimbau kepada kita semua, apapun profesi kita konsisten terhadap perjuangan bangsa ini. Mulai dari diri kita, jangan narkoba, kita cinta tanah air, kita apa yang diamanatkan kepada kita kerjakan dengan bagus-bagus. Nah, semua ini adalah untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Insya Allah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan tentunya ini menjadi ladang pahala bagi kita dan menjadi ladang-ladang pahala juga bagi dari para pahlawan kita. Senantiasa kita berdoa sekiranya mereka ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Tuhan, diampuni segala hilaf dan dosanya, karena mereka berjasa membawa anak keturunan kita untuk menuju pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu, Bu. Baik. Dan ini kita kembali ke Bu Priyanti. Ini harapannya Bu untuk generasi muda untuk mengenal pahlawan nasional, termasuk Dr. Aka Ghani, atau juga berkunjung ke museum. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi harus dikenalkan bahwa pahlawan-pahlawan itu dari guru-guru, dari masyarakat, supaya untuk lebih mengenal bahwa Sumsel ini ada 2 pahlawan tuh gitu. Jadi mungkin dalam suatu kajian atau mungkin para pejabat di Sumsel juga bisa berkunjung ke Museum Aka Ghani, supaya apa sih yang terjadi di Museum Aka Ghani, apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kan orang-orang pejabat juga kan belum tentu tahu Dr. Aka Ghani siapa gitu kan. Jadi saya mempersilakan kepada para bapak ibu sekalian untuk mengetahui tentang karakter Dr. Aka Ghani, apapun yang dia lakukan, silakan berkunjung ke Museum Mayor Jenderal Dr. Aka Ghani di Jalan MP Mangkunegara nomor 1 RT 1 RW 1 gitu. Ini jam operasionalnya setiap hari dan dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Baik. Kalau pengunjungnya itu kita bayarnya seikhlasnya aja. Tidak dipungut biaya Bu ya, tapi seikhlasnya aja ya Bu ya. Baik. Baik pendengar, itulah tadi. Terima kasih untuk Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri. Terima kasih ya Pak ya, waktunya bersama Pro 1. Insya Allah di waktu kesempatan bisa berbincang lagi langsung di studio Pro 1 ya Pak ya. Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Priyanti Ghani, ini pembina Yayasan Adnan Kapau Ghani dan merupakan Kepala Museum Majen TNI Dr. Aka Ghani yang sudah hadir langsung bersama kami di Pro 1 pagi hari ini. Salam sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama kedua narasumber kita yang sudah memberikan edukasi juga sosialisasi mengenai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, dan tentunya kita sebagai generasi muda harus menanamkan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh pahlawan untuk memerdekakan negara kita Republik Indonesia. Terima kasih kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dan Ibu Priyanti Ghani, pembina Yayasan Adnan Kapau Ghani dan Kepala Museum Majen TNI Dr. Aka Ghani. Dan pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menerima telepon Anda untuk di Halo RRI. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.